Oke, setelah kita berhasil membuat untuk kamar, yaitu ada tambah kamar, ada edit kamar, ada detail kamar. Selanjutnya kita akan langsung loncat ke dalam data reservasi. Sedangkan untuk yang user sama data tamu silahkan dicoba sendiri, karena kurang lebih hampir sama seperti input edit data yang lainnya, seperti itu ya. Jadi supaya lebih mempercepat, kita akan masuk ke dalam data reservasi, yang mana data reservasi ini adalah nanti akan menampilkan data dari reservasi kamar hotel yang dipesan oleh tamu, itu ya, yang akan dipesan oleh tamu. Nah, seperti kita ketahui di sini, kita buka dulu database-nya. Untuk di reservasi di sini kita akan menampilkan dari 3 tabel. Yang pertama adalah dari tabel induknya itu sendiri, yaitu dari tabel reservasi. Kemudian kita akan gabungkan dengan tabel tamu. Kemudian juga kita akan gabungkan dengan tabel kamar, gitu ya. Jadi nanti di dalam tabel reservasi ini, di indeksnya kita bisa melihat siapa tamu yang memesannya, tamunya pesan kamar apa, kemudian tanggal check-innya tanggal berapa, gitu ya. Kemudian juga status dari reservasi itu sendiri. Jadi nanti di dalam indeksnya ya akan ditampilkan itu. Oke, baik, kita langsung saja ke codingan. Kita akan buat sebuah linknya dulu untuk untuk mengarahkan ke dalam controller reservasinya, gitu ya. Nah, berarti kita buka template, kita tambahkan menu, yaitu di dalam reservasinya. Nah, base URL, kemudian kita arahkan ke index.php admin reservasi, nah, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan buat controller reservasinya. Nah, seperti biasa, supaya lebih bisa mempercepat, kita nanti akan kopikan dari controller yang sudah ada. Kita akan buat controller reservasinya dulu di dalam admin ini, yaitu reservasi.php. Nah, kita kopikan dari yang tipe kamar aja, copy, kemudian ke reservasi, paste. Nah, kita hapus sampai add-nya di sini. Oke. Nah, berarti yang misalnya hanya public function index-nya. Oke. Di sini kita ganti juga nama kelasnya, yaitu reservasi. Kemudian di sini kita akan buat model untuk reservasinya, yaitu mode reservasi. Nah, ganti di sini menjadi MR. Nah, kemudian di sini kita buatnya adalah, karena ini ada di sub transaksi, maka kita rubah di sini menjadi transaksi. Nah, di sini kita ganti menjadi reservasi. Di sini menjadi transaksi. Oke, ini juga kita hapus dulu karena kita nggak membutuhkan ini. Kemudian kita ubah di template ininya, kita akan load dari folder reservasi index. Oke, nantinya berarti kita akan buat buat modelnya dulu, model untuk meload data reservasinya. Kita buat ke model, new file, mode reservasi.php. Kita kopikan juga dari yang sudah ada, dari tipe kamar aja, Ctrl A, copy ke reservasi, paste. Ganti lagi kelasnya,
mode reservasi. Oke, var tabelnya adalah reservasi, simpan, bla bla bla, sudah. Oke, kita close yang nggak perlu, tipe kamar. Nah, selanjutnya berarti kita akan buat indeksnya. Nah, indeksnya di view-nya dalam folder reservasi. Oke, di reservasi ini kita belum buat foldernya. Kita buat folder baru yaitu dengan nama reservasi, yang mana isinya nanti adalah indeks PHP. Nah, supaya cepat lagi, kita copy juga dari tabel dari view reservasi yang indeks. Ctrl A, copy indeks reservasinya, paste. Oke. Nah, ada yang akan kita ubah juga, yaitu adalah nanti untuk tambah tipe kamar kita ganti menjadi reservasi add. Nah, karena kita akan buat untuk tambah reservasinya, siapa tahu ada yang nanti pas ketika datang ke hotel tersebut akan langsung memesan kamarnya, jadi bisa dilakukan oleh si admin ataupun resepsionisnya. Kemudian di sini kita ganti menjadi tambah reservasi. Oke, nah kolomnya apa namanya, untuk kolomnya yang akan kita buat yaitu adalah yang pertama nomor, yang kedua adalah nama tamu, kemudian kita akan buat beberapa, kita pastikan aja nama kamar, kemudian tanggal check-in, kemudian jumlah kamar, kemudian status untuk menampilkan status dari transaksinya, kemudian udahlah itu aja ya. Nah, selanjutnya adalah option. Oke, di sini kita hapus dulu karena kita nggak perlu dulu. Hapus. Oke. Berarti yang akan tampilkan adalah nama tamu, nama kamar. Oke. Sementara itu dulu. Reservasi. Oke, kita cek dulu di linknya sudah jalan atau belum. Data reservasi. Unable to request. Oh, berarti tidak ada reservasi. Oh, kurang A ya, kurang A di linknya, di link mana? Oh, ini kurang A, reservasi. Oke, kita refresh lagi. Oke, sudah masuk ya. Nah, sudah masuk atau sudah berhasil kita buat indeks untuk data reservasinya, tetapi datanya belum muncul. Oke, kita akan coba dulu tambahkan data di dalam tabel reservasinya. Oke, kita akan coba insert. Start date-nya kita pilih tanggal sekarang aja, kemudian lamanya 1, jumlah kamarnya 1, statusnya masih reservasi, defaultnya, kemudian tamu ID-nya 1 misalkan, kategori kamarnya yang bagian Melati Sukma 2 gitu. Kita go. Sip, berarti datanya sudah masuk ya. Nah, sudah masuk di dalam tabel reservasinya. Nah, sedangkan di sini kan belum muncul tuh. Nah, karena nanti kita untuk menampilkan itu kita akan menghubungkan dari 3 buah tabel, maka kita akan buat join untuk 3 tabel ini. Oke, berarti kita buatnya di dalam mode reservasinya. Nah, kita buat sebuah function baru, public function ambil data reservasi. Nah, jadi nanti di sini adalah perintah untuk masukkan dari ketiga tabel tersebut. Oke. Nah, isinya adalah seperti ini. db select kita akan ambil dari tabel reservasi ID reservasi, kemudian reservasi start date, kemudian reservasi quantity kamar,
kemudian reservasi lama nginap, kemudian reservasi statusnya, kemudian tamu.nama, kemudian nama kamar gitu ya. Oke, this db from this tabel, this db join, kita akan joinkan dengan yang pertama dengan tabel tamu, dan nilai pembandingnya adalah reservasi.tamu id sama dengan tamu.id tamu. Kita buat dengan left this db join kamar, pembandingnya reservasi.kamar id kamar.id kamar, kemudian left, kemudian this db get kembali get, kita return. Oke, sip. Nah, baru di sini di indeksnya di reservasi ini kita akan ambil data reservasi this mr, ambil data reservasi, kita paste. Oke, sip. Nah, selanjutnya untuk menampilkannya kita dibuat di indeks, buat php for each data reservasi as tampilkan. Oke, yang pertama adalah echo tr, oke, kemudian echo td td. Nah, kita akan tambah nomor ya, nomor berarti di sini kita buat variabel nomor sama dengan 1, kemudian di sini nomor, kemudian echo td tampilkan nama. Oke, kemudian untuk aja cepat, nama kamar, kemudian selanjutnya start date, kemudian kamar, kemudian status. Oke, terakhir adalah button. Kita buat button untuk bukan edit ya, jadi untuk approve data dari dari transaksi reservasinya. Button plus, kita ketik 1 btn primary, btn xs, kemudian kita buat visible aja, kelas FAA. Sip, kita cek, harusnya adalah muncul sini ya. Kita refresh, this db get mode reservasi line 31, kita cek. Oh, ini pakai buka tutup. Sip. Nah, tidak ditemukan reservasi ID servasi. Oh, kurang ID reservasi. Sip, kita jalan. Nah, itu ya. Jadi kurang lebih untuk menampilkan data reservasi adalah seperti ini.